Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Maka teman-teman sekalian, belajar memaafkan untuk semua yang pernah menyakiti kita. Dalam hidup, Ahilman percaya semua di antara kita pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Dan ternyata kita itu akan diuji oleh orang yang terdekat dalam hidup kita. Sikap yang terbaik apa? Maafkan. Untuk semua yang telah lewat, maafkan. Ternyata Pak, Ibu sayang, suami itu berubah bukan karena cerewetnya istri. Suami itu berubah karena tenangnya hati istri. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat melebihi takdir kecuali doa. Tapi ingat, yang bisa dirubah adalah takdir mu'allaq. Takdir itu ada dua. Satu takdir mubrom, dua takdir mu'allaq. Apa bedanya? Teman-teman sekalian, ada 3 sikap yang harus kita miliki agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Belajar untuk nengok masa lalu, bukan untuk menyesalinya, tapi untuk bercermin dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Maka orang akan bisa menemukan kehidupan yang lebih baik ke depan jika dia bisa berdamai dengan masa lalu. Apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan untuk bisa berdamai dengan masa lalu? Ada 3 saja. 1, sikapnya adalah maafkan. Untuk semua yang terjadi, belajar untuk memaafkannya. Ahilman, kenapa bukan melupakan? Kenapa memaafkan? Sekarang saya tanya, memaafkan dengan melupakan sama apa beda? Memaafkan dan melupakan itu beda. Apa bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar kamu tidak membenci kepada sesuatu atau seseorang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan itu artinya membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada sesuatu atau seseorang yang menyakitimu. Memaafkan itu urusannya hati, melupakan itu urusannya pikiran. Semakin kita berusaha melupakan, bukan semakin lupa. Yang ada, semakin keras kita melupakan, semakin teringat dengan sesuatu yang pernah menyakiti kita. Maka tugasnya bukan melupakan, tugasnya memaafkan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Maka teman-teman sekalian, belajar memaafkan untuk semua yang pernah menyakiti kita. Ustadz, sakit banget Ustadz. Kejadiannya terlalu pahit untuk saya ingat-ingat Ustadz. Berat Ustadz. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah berharap kepada seseorang. Aku harap dia akan jadi rumah. Ternyata hanya singgah. Aku harap dia akan jadi teman hidup. Ternyata hanya numpang hidup. Mohon maaf teman-teman, biasanya ujian yang paling berat itu biasanya datang dari orang yang paling dekat. Jangan kaget teman-teman, ternyata para nabi pun diuji oleh orang terdekat. Maka teman-teman sekalian, dalam hidup Ahilman percaya semua di antara kita pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada rumah tangga diuji. Suami diuji oleh siapa? Istri. Istri diuji oleh siapa? Suami. Rumah tangga itu rumit ya? Iya. Dan ternyata kita itu akan diuji oleh orang yang terdekat dalam hidup kita. Sikap yang terbaik apa? Maafkan. Untuk semua yang telah lewat, maafkan. Ustadz gampang bilang maaf. Tak segampang itu Ustadz. Saya sering bilang begini, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Teman-teman sayang, memaafkan itu emang gak mudah.
tapi melupakan lebih nggak mudah. Betul nggak? Terus gimana Ustadz? Kalau kita ingin semangat menghadirkan amal dan sikap terbaik dalam hidup kita, kita harus paham apa keutamaan dari amal yang kita lakukan itu. 5 keistimewaan dari Allah untuk kita yang bisa memaafkan. 1, orang yang memaafkan itu diakui sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah. Sekarang saya tanya, teman-teman mau nggak diakui menjadi orang bertakwa di hadapan Allah? Jika mau, di antara cirinya adalah belajar untuk bisa memaafkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. 2, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan di antara ciri orang baik itu adalah orang yang bisa memaafkan. Sekarang saya mau tanya, teman-teman mau nggak dicintai oleh Allah? Sikapnya belajar memaafkan. Yang ketiga, orang yang pandai memaafkan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Seberapa cepat engkau bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka secepat itu juga Allah mengampuni setiap dosa-dosa. Maka teman-teman sekalian, mau sampai kapan kita menanam kebencian di hati kita? Sedangkan waktu terus berpacu dalam umur kita. Orang yang paling rugi adalah orang yang saat dia kembali kepada Allah, sedangkan di hatinya masih menyimpan kebencian dan kedengkian kepada orang lain karena sakit yang pernah dia rasakan. So, belajar memaafkan kesalahan, karena ternyata orang yang bisa memaafkan adalah orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang pandai memaafkan itu disiapkan istana di surga. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. 1, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Aa, susah ya A? Iya, karena pahalanya surga. Orang yang bisa memaafkan disiapkan istana di surga. Dan yang kelima, perhatikan, orang yang bisa memaafkan ditenangkan hatinya oleh Allah. Sikap yang pertama apa? Maafkan. Yang kedua, agar kita bisa berdamai dengan masa lalu, sikapnya adalah doakan. Untuk semua yang sudah terjadi, doakan. Tidak ada sesuatu yang lebih tajam dalam hidup kita kecuali apa? Doa. Sepenting apa doa itu? Penting banget. Apa di antara alasannya? 4 saja. 1, doa itu intisari ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu titik yang paling utama dalam ibadah. Makanya orang yang rajin berdoa disayangi oleh Allah. Orang yang rajin berdoa dicintai oleh Allah. Nauzubillah, orang yang tidak pernah berdoa, orang yang sombong, berarti dia dimurkai dan dibenci oleh Allah. 2, doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Maka teman-teman sekalian, belajar curhat sama Allah, belajar ngadu sama Allah, belajar deketin Allah, belajar bilang apapun sama Allah. Mulai hari ini jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Tidak ada senjata yang paling kuat untuk kita orang beriman kecuali apa? Doa. Makanya doa itu yang ketiga, kenapa penting senjatanya orang beriman. Ayo doain teman-teman. Suami biar istri lembut hatinya, doain. Istri juga doain
bukan dicerewetin suami itu. Ternyata Pak, Ibu sayang, suami itu berubah bukan karena cerewetnya istri. Suami itu berubah karena tenangnya hati istri. Jangan kaget ya, yang dibutuhkan suami itu adalah ketenangan. Jadi kalau suami di rumah tidak mendapatkan ketenangan, maka suaminya akan mencari ketenangan di luar rumah. Mungkin ada kesempatan diganti. Makanya belajar lebih tenang. Ada 3 yang disukai oleh suami. Suami itu butuhnya ketenangan, penghargaan, dan kemuliaan. Makanya istri doain suami, doain. Gak usah nuntut-nuntut. Yang keempat, doa itu merubah takdir. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat melebihi takdir kecuali doa. Tapi ingat, yang bisa dirubah adalah takdir mu'allaq. Takdir itu ada 2. 1 takdir mubrom, 2 takdir mu'allaq. Apa bedanya? Takdir mubrom itu segala ketetapan Allah yang terjadinya tidak melibatkan usaha manusia. Itu takdir mubrom. Contoh, kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Kita nggak bisa milih keluarga kita seperti apa. Enggak. Itu takdir mubrom, nggak bisa. Ditentukan oleh usaha kita. Nanti ada yang kedua, namanya takdir mu'allaq. Ketetapan Allah yang terjadi karena melibatkan usaha manusia. Maka teman-teman sayang, ke depan ada banyak harapan yang kita bangun, betul? Makanya teman-teman kalau doa, kudu yakin Allah hanya akan mengijabah doanya orang yang yakin. Makanya dalam doa kudu yakin. Nanti malam muhasabah doa kudu yakin, jangan ragu. Dan ingat ya, doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Kalau memohon dan meminta, berarti yang paling tahu tentang doa kita siapa? Allah. Teman-teman sayang, Allah itu mengabulkan doa hambanya dengan 3 cara. 1, yes. 2, no. 3, wait. Yes, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kamu mau. 2, no. Allah gantikan dengan sesuatu yang terbaik dalam pandangan Allah. Makanya ingat, kadang Allah itu tidak memberikan apa yang kamu minta karena Allah tahu itu bukan yang terbaik untuk kita. Maka sering Ahilman sampaikan, kadang kegagalan kita pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Jangan terlalu banyak menceritakan masalahmu kepada orang lain. Termasuk kata Imam Ali bin Abi Thalib, jangan terlalu banyak menceritakan tentangmu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Orang yang benci sama kita, kalau kita mendapatkan kesulitan, boleh jadi dia gembira dengan kesulitan kita. Betul? Udah, ngadunya sama siapa? Allah. Yang terakhir ini puncaknya, ikhlaskan. Teman-teman, untuk semua yang telah terjadi, ikhlaskan. Mau sampai kapan kita terbelenggu dengan perasaan hati yang terus tersakiti? Sayang, terlalu sayang air matamu untuk dihabiskan menangisi orang yang pernah menyakitimu. 1, apa? Maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Apa itu ikhlaskan? Belajar menyerahkan semua urusan kita sama siapa? Allah. Syukuri apa yang Allah beri, sabar dengan apa yang Allah uji. Mudah-mudahan kita bisa berdamai dengan masa lalu, dan tahun depan hidup kita bisa lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya.